saat ini kami akan melakukan penyuluhan dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi keperawatan. Perkenalkan, nama saya Kenneth Bermai sebagai moderator dan pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Kerala Syahaya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan memberikan slide terlebih dahulu. Ya, kita masuk pada pembahasan yang akan dibawakan oleh saudari Yolanda Syahaya. Ya, terima kasih saudara-saudara telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan penyuluhan di siang hari ini. Penyuluhan siang hari ini mengenai perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi. Ya, kita tahu bahwa pandemi belum begitu terlalu berlalu, dan kita juga baru menerapkan yang namanya hidup PHBS atau hidup bersih dan sehat. Ini sebelum saya masuk mengenai bagaimana upaya-upaya yang masih dilakukan dalam PHBS ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu PHBS. Jadi saudara-saudara, PHBS itu adalah sekumpulan perilaku tentang kesehatan yang diterapkan secara sadar maupun tidak sadar, menjaga dirinya, keluarga, lingkungan sekitar, dan tetap nyaman dan sehat. Jadi selain buat diri sendiri, kita juga bisa melakukan PHBS ini bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar, keluarga kita, dan juga orang-orang di lingkungan sekitar. Kemudian hal-hal yang kita harus lakukan dalam masa pandemi ini dengan melakukan perilaku hidup bersih itu, yang pertama, mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena sangat penting. Kita beberapa menit saja kita sudah memegang sesuatu, kita harus mencuci tangan agar dapat membunuh kuman yang ada pada tangan-tangan kita. Bukan saja kita menggunakan mencuci tangan dengan air saja, harus menggunakan juga dengan sabun. Jadi cuci tangan harus dengan sabun agar dapat membunuh kuman yang ada pada tangan. Bisa juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang sehat. Kenapa kita harus mengonsumsi makanan yang sehat? Agar tubuh kita ini mendapat nutrisi, apalagi di pandemi begini, vitamin C itu kita harus konsumsi banyak agar tubuh kita ini memiliki sistem imun yang kuat untuk menangkal virus yang sedang terjadi di dunia ini yang belum selesai. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga teratur. Kenapa kita harus olahraga teratur? Agar saluran darah kita ini berjalan dengan lancar, agar kita ini menjadi lebih segar, bugar. Kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu bergadang, karena bergadang itu dapat membuat sistem tubuh kita itu menurun, sehingga kita tidak fokus, kita juga bisa gagal fokus. Kemudian ada memakai masker yang sudah dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara di sini. Kemudian juga saya, kenapa saya harus menggunakan masker? Karena dengan menggunakan masker kita berbicara itu dapat setidaknya itu menjaga kita dari percikan orang lain yang dapat menyebarkan virus. Yang kemudian menjaga jarak, kita harus menjaga jarak saat kita berbicara, harus menjaga jarak, karena ketika kita berbicara atau berdekatan dengan orang yang sedang mengalami suatu penyakit yang menular, itu sangat berbahaya bagi kita. Jadi kita harus menjaga jarak sedikit, jangan terlalu berdekatan. Nah, kemudian hindari stres, ini yang penting. Kenapa kita harus hindari stres? Karena mungkin saat masa pandemi ini pasti kita stres dengan segala kehidupan yang kita punya tidak berjalan dengan baik, karena virus COVID-19 juga pada masa pandemi ini yang sangat marak terjadi, masih terjadi. Kenapa kita harus hindari stres? Agar tubuh kita ini tidak terlalu berfokus kepada hal yang memang membuat kita tuh tertekan, atau sampai kita tidak tahu mau buat apa lagi. Seharusnya itu kita berdoa, menyerahkan hidup kita, jangan terlalu stres. Apa yang bisa kita syukuri, kita syukuri. Karena kalau kita stres, penyakit kita juga dapat
bisa membuat masalah kita tuh menjadi tambah banyak. Misalnya kita sedang mengalami suatu penyakit, itu dapat berdampak juga bagi kesehatan tubuh kita. Jika kita stres dan memikirkan suatu penyakit yang kita alami itu, jadi harus tetap tenang. Ya, jadi itu adalah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk perilaku hidup bersih dan sehat dalam masyarakat. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini, virus COVID-19 yang belum selesai. Sekian pemaparan materi dari saya. Apakah saudara-saudara dapat memahami? Dan juga di sini saya memberikan kembali ke moderator untuk melanjutkan. Baik, setelah pemaparan materi oleh Saudari Geralda, apakah dari saudara-saudari ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan? Iya, Ibu, di sini kita mau bertanya. Ya, baik, silakan. Bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar? Ya, langkah-langkah tangan yang baik saudara. Saya bisa tahu saudara nama siapa? Bisa nama Februari Muli. Ya, di sini langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 cara. Yang pertama itu telapak tangan. Ketika kita nyalakan keran, basahi tangan dulu, kemudian pakai sabun. Kemudian yang pertama usap telapak tangan beberapa detik, kemudian ke punggung tangan, kemudian sela jari, kemudian ibu jari, karena tadi kita ibu jari toh, kan ibu jari. Kemudian gerakan mengunci. Setelah gerakan mengunci, ke sela-sela jari. Ini gunanya untuk membersihkan tubuh kita. Dilakukan beberapa detik juga. Bila sudah selesai, basahi tangan sampai ke batas ini. Kenapa kita harus sampai sini? Agar kuman itu kita tidak akan berada di mana, tapi kita sampai di sini. Kemudian selesai itu kita keringkan tangan dengan tisu. Kemudian jangan kita memegang keran itu kembali lagi karena kita sudah steril. Harusnya kita menggunakan siku saja atau tisu bekas kita pakai tadi itu, kunci kembali keran. Ya, itu apakah saudara Pedro dapat memahami tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Ya, Terima kasih. Apakah ada saudara-saudara lain juga yang mau bertanya? Ya, persilakan. Ada lagi apa saudara mau bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kami. Saya sebagai pembawa materi, saya mengucapkan terima kasih untuk